memaksimalkan pasar modal syariah dan gaya hidup halal, kita berupaya maju bersama ekonomi syariah. Langkah ini bukan hanya tentang kemajuan finansial, tetapi juga tentang mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah era keemasan yang berlandaskan nilai-nilai syariah dan keberlanjutan. Weh, Ar, lu merhatiin nggak sih tadi pas materi ekonomi syariah? Jujur, gue merhatiin tadi, tapi gue rada bingung ini di bagian pasar modal. Lu ngerti nggak sih? Gue ngerti sih. Jadi gini, pasar modal itu kayak pasar di mana perusahaan jual beli saham, bukan sayur dan buah. Oh, jadi di situ perusahaan bisa dapat dana buat berkembang ya? Bener banget. Nah, investor juga bisa ikutan investasi di situ. Jadi semacam saling menguntungkan gitu deh. Lu free nggak nih sekarang? Gue free sih, Ar. Emang kenapa? Gue mau tahu nih lebih dalam tentang pasar modal gitu-gitulah masalahnya. Oh, boleh sih, boleh. Itu harganya ada orang di situ. Boleh kita diskusi di situ aja yuk. Yuk, di situ aja. Weh, dari tadi lu bro. Oh iya. Waduh, gue joinan ya. Oke. Duduk. Nah, Ar, tadi kan kita udah bahas pasar modal ya. Di dalam pasar modal itu kan ada yang namanya perusahaan halal food. Lu penasaran gak sih perusahaan halal food apa aja yang ada di Indonesia? Nah, itu gue kurang tahu sih sebenarnya. Oke. Jadi, menurut gua, dari yang gua cari, perusahaan halal food di Indonesia itu ada beberapa yang gua temuin, di antaranya ada dua, yaitu perusahaan Garuda Food sama Indofood. Mereka serius banget sih pada ngomongin apa? Gue nggak tahu, tadi gue tidur di kelas soalnya. Gue jadi kepo, gue minjem iPad ya, pengen nyari tahu. Guys, BTW, kalian tadi bahas PT Indofood sama PT Garuda Food ya? Iya, emang kenapa? Ini baru aja kita bahas. Iya, soalnya dari datanya sih yang gue lihat, produk Bogasari dari PT Indofood itu laris banget loh. Penjualannya bersih aja sampai 6,35 triliun pada 2022. Bayangin bisa beli apa aja. Terus di sini juga kalau Garuda Food itu penjualannya mencapai 5,1 triliun. Terus dia juga naik 23% pada 2022. Itu kayak potensial banget ya buat perusahaan halal food di Indonesia. Halal food di Indonesia itu profitable banget dong ya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir nih, halal food itu bukan hanya cuman buat agama doang gitu loh. Bisa buat kayak kesehatan atau simbol etika kita. Bener banget, Ar. Jadi dengan lebih dari 229 juta umat muslim di Indonesia, permintaan akan produk halal itu meningkat banget. Makanya industri makanan halal itu jadi penting, terlebih lagi di Indonesia sendiri. Wah, bener banget sih itu. Iya benar, apalagi umat Islam ini kan juga jadi pendorong ekonomi yang kuat. Prinsip syariah yang mereka anut, seperti transparansi dan keadilan, itu jadi dasar bisnis yang berkelanjutan loh. Oh iya, terus di pasar modal juga ada perusahaan bank syariah. Dia mendukung pertumbuhan dengan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Gue habis lihat berita, ternyata banyak banget loh masalah sertifikasi halal. Ada produk nggak halal, tapi punya label halal. Bahaya nggak tuh? Wah, kacau banget ya. Tapi dari berita yang barusan lu mention, gue juga barusan nemu berita nih. Di sini dibilang, walaupun makanan halal itu semakin tinggi permintaannya, nyatanya produk dan layanan yang halal itu ternyata masih sangat terbatas loh. Nah, gue juga kemarin baru baca berita nih. Ada produk yang sebenarnya itu tidak halal, tapi udah ada sertifikasi halalnya. Nah, itu kan masalah besar banget dong. Wah iya, kacau banget itu. Lo pada lapar nggak sih? Sama nih, gue juga lapar. Kita cari makan yuk ke kantin. Boleh, Yuk. Nah, jadi kita perlu lebih banyak melakukan inovasi dalam pasar modal syariah. Misalnya dengan mendiversifikasi keterbatasan aksesibilitas perbankan syariah di Indonesia. Bener banget tuh Yan, banyak pasar modal syariah yang masih terbatas dalam produk dan layanannya. Contohnya itu seperti Bank Jago, yang dimana mayoritas hanya dapat diakses di Pulau Jawa. Jadi solusinya itu menurut aku ya, dengan memperluas pilihan produk, kita dapat
menjangkau lebih banyak orang dan juga bisa meningkatkan partisipasi dalam ekonomi syariah ini. Kalian pada mau makan apa nanti di kantin? Aduh, gak tahu lagi mau makan apa. Ngomongin milih makanan apa, gue tuh takut kayak ada praktik kecurangan dalam industri, terutama untuk makanan halal. Misalnya, label halal yang merugikan konsumen dan merusak integritas pasar halal pastinya. Maka dari itu kita butuh pengawasan yang ketat dan edukasi bagi produsen dan konsumen agar makanan halal benar-benar sesuai dengan standar. Iya, jadi emang diperluin banget tuh yang namanya pengawasan ketat dan transparansi. Sama konteksnya juga dalam pasar modal, dimana kalau misalkan kita mau berinvestasi, kita perlu yang dimana adanya kedapatan informasi yang jelas tentang perusahaan yang mereka investasikan. Jadi seperti itu sih. Nah, betul. Dan regulatornya juga perlu memastikan kembali bahwa praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah itu harus dihindari agar kepercayaan para investor dan konsumen tetap terjaga. Maka dari itu, menurut gue sih pendidikan dan kesadaran tentang halal itu harus dimulai sejak dini. Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan dalam promosikan gaya hidup halal. Maka dari itu kita perlu lebih banyak program edukasi tentang pentingnya memilih produk halal dan dampak positifnya bagi ekonomi dan kesehatan. Ini ngobrol serius amat sih. Udahlah, ayo kita cari makan. Orang tujuan awal cari makan.